Teman-teman semua, selamat datang di video ujian karakter building kewarganegaraan. Jadi di video ini, saya akan menjelaskan terkait laporan project based learning saya yang mengambil landasan dasar yaitu Sustainable Development Goals yang nomor 6, yaitu Decent Work and Economic Growth. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Yeremia Santoso, mahasiswa bisnis online jurusan Computer Science. Jadi untuk di laporan kali ini, saya memilih judul mewujudkan produktivitas kerja melalui program pemberdayaan pekerja dan penciptaan lingkungan kerja yang layak. Oke, masuk ke latar belakang ya. Jadi dari latar belakangnya saya bisa merumuskan dua background masalah. Yang pertama yaitu permasalahan produktivitas kerja terkait lingkungan kerja ya. Jadi bagaimana lingkungan kerja ini ternyata dapat mempengaruhi produktivitas pekerja itu sendiri. Kemudian yang kedua, permasalahan produktivitas kerja terkait program pemberdayaan kerja. Bagaimana program pemberdayaan pekerja itu akan berdampak terhadap produktivitas pekerjanya. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Setidaknya ada dua rumusan masalah yang bisa saya rumuskan. Yang pertama adalah bagaimana sih kondisi sosial lingkungan kerja itu bisa mempengaruhi tingkat stres dan kesejahteraan pekerja. Kesejahteraan secara mental maupun finansial. Yang tentu ini nanti akan berdampak terhadap produktivitas kerja. Kemudian yang kedua, masih terkait produktivitas kerja, yaitu peran program pemberdayaan terhadap produktivitas pekerjanya itu sendiri. Kemudian kita masuk ke temuan lapangan. Setidaknya ada beberapa yang bisa saya temukan, yaitu yang pertama adalah terkait program pemberdayaan pekerja. Perusahaan sendiri sudah berperan aktif nih dalam memberdayakan program pemberdayaan pekerja. Namun dari banyak hal yang saya temui, dari pihak perusahaan merasa bahwa faktor internal pekerja itu sendiri yang juga ikut mengambil peran besar dalam kesuksesan program pemberdayaan pekerjanya. Kemudian yang kedua, terkait lingkungan kerja, lingkungan sosial itu menjadi faktor utama ya dalam produktivitas kerja. Bagaimana orang-orang di sekitar kita mempengaruhi produktivitas kerja kita, mulai dari rekan kerja, rekan setim, bahkan sampai ke atasan. Karena hal ini akan berpengaruh ke suasana kerja yang kemudian apakah akan menentukan apakah lingkungan ini toksik atau lingkungan ini suportif. Oke, masuk ke solusi. Dari permasalahan yang pertama tadi terkait peran perusahaan yang sudah aktif terhadap pemberdayaan pekerjanya, solusinya ada di para pekerja itu sendiri. Para pekerja ini menjadi penentu utama dan memegang peran utama ya dalam mensukseskan program pemberdayaan pekerja yang dilaksanakan oleh perusahaannya. Sehingga pekerja juga menjadi lebih aktif dan memanfaatkan dengan benar, dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya program pemberdayaan ini demi mencapai produktivitas kerja. Kemudian terkait kondisi lingkungan sosial lah. Perusahaan sudah berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang suportif dan inklusif. Sehingga dijauhkan dari lingkungan yang toksik, lingkungan yang tidak suportif, dan lingkungan yang bisa menghambat produktivitas kerja. Terakhir, masuk ke refleksi pribadi. Saya pribadi mendapatkan beberapa poin penting ya yang bisa saya refleksikan terhadap diri saya sendiri. Yang pertama yaitu terkait lingkungan sosial. Ternyata lingkungan sosial itu memiliki peran yang sangat penting dalam produktivitas kerja. Bagaimana rekan-rekan kerja kita hingga atasan kita itu dapat mempengaruhi kondisi psikis atau mental kita yang kemudian bisa berdampak terhadap produktivitas kerja kita. Kemudian yang kedua terkait pemberdayaan pekerja, uh, saya menyadari bahwa kita sebagai pekerja harus benar-benar memanfaatkan dengan semaksimalnya program pemberdayaan pekerja yang sudah disediakan oleh perusahaan demi produktivitas kerja. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting menurut saya adalah menyadari hak pekerja. Saya sebagai pekerja sadar bahwa saya memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang layak, suportif, dan tercukupi secara kesejahteraannya, entah itu kesejahteraan mental maupun finansial. Dengan menyadari hal tersebut, kita dapat lebih menghargai, lebih mengapresiasi diri kita sendiri dan memperjuangkan untuk pekerjaan lingkungan kerja yang lebih baik ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Yuk.